Ya, oke. Selamat pagi, Denuk. Pagi ya, memang capek ya habis olahraga. Capek. Wih, olahraga juga begitu. Segar, semangat, banyak energi terbakar. Jadi lemak-lemak berkurang, yuk tahu. Oke ya, kita kembali ke kita punya channel di mana? Teja. Oke, sekarang kita review tentang listrik statis ya. Listrik statis ini. Jadi ini yang akan yang kita pelajari ada di sini tentang kapasitor. Nanti sebentar kita akan belajar secara khusus tentang kapasitor ya. Kemudian kita sudah belajar tentang hukum Coulomb kemarin ya. Ya, ini gaya listrik, ini sudah dipelajari. Nah, ingat muatan elektron itu besarnya berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Kemudian ini gaya listrik, gaya Coulomb ya, gaya interaksi antara dua buah benda bermuatan dirumuskan F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Q itu apa? Q itu apa? Muatan. Satuannya apa? Coulomb. K itu apa, Kak? Tetapan. Tetapan apa? Iya konstanta ya, tetapan. Konstanta apa? Konstanta Coulomb. Aduh, kenapa lupa lagi? Berapa besarnya, Kak? Ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. R itu apa? Jarak antar dua muatan. Jadi F itu apa? Gaya apa? Interaksi. Ya, atau gaya kolomnya. Oke. Nah, sekarang ini yang perlu ditambahkan nih ya. Jadi itu rumus tadi itu adalah untuk yang ada di udara atau di vakum. Nah, sekarang kalau kedua muatan itu masuk ke dalam larutan di elektrik, maka itu artinya gayanya itu adalah gaya di dalam bahan, F di dalam bahan ya, F di dalam bahan. Nah, jadi bentar. Mana. Oh, loading. Ya, ini untuk F di dalam kalau di dalam bahan. Jadi ya kalau yang di udara bisa ya ini ditulis ya Gar ya. Oke. Nah, oke ya. Jadi ini kalau di udara ini ya, misalnya ada dua buah muatan nih. Nah, seperti ini. Anggaplah muatannya adalah sejenis, berarti dia terjadi apa? Tolak menolak ya. Kalau sejenis berarti dia tolak menolak seperti ini. Nah, ini untuk yang di udara ya. Untuk yang di udara berarti F-nya di sini adalah F, kita sebut aja F0 gitu. Ini sama dengan apa? K dikalikan dengan Q1, Q2 dibagi dengan R pangkat 2. Nah, nilai dari K itu adalah sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Itu untuk di udara ya. Jadi kita menggunakan epsilon 0. Tetapi kalau misalnya ini kita bawa ke dalam suatu bahan dielektrik ini. Jadi ada di dalam bahan dielektrik. Muatannya kita bawa ke sana. Muatannya sekarang. Muatannya ada di sini nih. Ada di dalam bahan dielektrik. Nah, dia juga tolak menolak, tetap tolak menolak ya, tetap tolak menolak. Ya, seperti ini. Nah, karena dia tolak menolak, gayanya di dalam bahan, jadi ini ada bahannya B, maka kita sebut di sini F-nya adalah FB. Nah, untuk di sini maka K-nya bukan lagi 1/4 pi epsilon 0, melainkan K-nya itu sama dengan 1/4 pi epsilon. Di mana epsilon itu nilainya sama dengan ER dikalikan dengan epsilon 0. Jadi ini sama dengan 1/4 pi ER dikalikan dengan epsilon 0. Nah, 1/4 pi epsilon 0 itu sama dengan apa? Sama dengan apa? K kan? Berarti ini boleh dong ditulis di sini ya. K-nya K0-nya di sini ya. Berarti ini jadi sama dengan dibagi dengan epsilon R gitu ya. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke dalam F dalam bahan berarti sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan ER, ini kita kalikan dengan Q1 dikalikan dengan Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini boleh jadi 1/ER dikalikan dengan K, Q1, Q2 dibagi R pangkat 2. Nah, ini, yang ini kan sama dengan ini, F0 kan?
Berarti F di dalam bahan ini boleh kita tulis menjadi apa? F0 kita bagi dengan ER ya. ER itu adalah permitivitas relatif. Nah, sekarang kalau kita mau cari ER dari sini, maka ER sama dengan apa ini? Sama dengan apa? F0 dibagi dengan FB ya. Ini juga bisa bisa seperti ini. Oke, jelas ya? Lebih enak begini. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Itu ketambahan ya. Karena kemarin kan kita masih yang biasa punya, belum ada di dalam bahan ya. Bentar ya. Ini mengganggu nih. Close ya, Edgar. Ini. Madaf selalu mengganggu. Ya, oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini tentang kuat medan listrik ya. Kuat medan listrik kalau positif itu arahnya kemana? Keluar dari muatan, kemudian kalau negatif menuju ke muatan ya. Ingat itu, jangan lupa ya. Kuat medan. Nah, rumusnya kemarin kita udah belajar sama dengan F dibagi dengan Q ya. Atau K Q per R pangkat 2 ya, E-nya. Nah, jadi ini E itu sama dengan kaki per R kuadrat atau E-nya sama dengan Q dibagi dengan apa? 1 per 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Berarti K-nya itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Nah, ini adalah arah dari garis-garis medan listriknya ya, garis-garis gaya listriknya ini. Dari muatan positif menuju ke muatan negatif ya. Seperti garis-garis gaya magnet juga sama itu ya. Kalau garis-garis gaya magnet itu dari utara menuju ke selatan. Nah, sekarang ini banyaknya garis-garis gaya listrik ya yang menembus suatu bidang. Jadi anggaplah seperti ini. Ada bidang ini ya, bidangnya lah anggap itu meja-mejanya kalian ya. Lalu atapnya kita dikasih muatan, lantainya kita juga dikasih muatan ya. Ya, dikasih muatan, atas dikasih muatan positif, bawah dikasih muatan negatif. Nah, kuat medan itu kan dari muatan positif arahnya keluar atau masuk? Keluar ya. Kalau muatan negatif masuk menuju ke muatan. Nah, sekarang kalau di atas positif, plafon positif, kemudian lantai negatif, berarti kuat medannya arahnya dari mana ke mana? Dari plafon menuju ke lantai atau lantai menuju ke plafon? Hah? Positif keluar, negatif masuk. Plafon positif, lantai negatif. Berarti E-nya dari atas ke bawah. Ya, kalau misalnya lantainya positif, plafonnya negatif, maka dari bawah ke atas. Kalau tembok kananmu positif, tembok kirimu negatif, maka kuat medannya ya. Kalau sebaliknya ya begitu ya, ingat. Nah, jadi meja-mejanya kalian ini ceritanya. Nah, sekarang kalau misalnya mejanya itu kita miringkan gitu ya, anggaplah ini anggaplah. Kuat medannya itu dari atas ke bawah ya, dari plafon menuju ke lantai. Nah, banyaknya garis-garis gaya listrik yang masuk ke dalam bidang ini atau ke dalam ini luasan bidangnya ya. Itu namanya adalah flux. Flux listrik ya. Flux listrik. Itu banyaknya garis-garis gaya listrik yang masuk. Syaratnya apa? Antara garis gaya yang masuk dengan bidangnya itu harus tegak lurus. Berarti membentuk sudut berapa? Kalau tegak lurus 90 derajat. So, kalau misalnya bidangnya kita miringkan. Sekarang apakah yang ini tegak lurus ke bidang ini? Tidak tegak lurus. Berarti kita harus mencari komponen yang tegak lurus. Jadi harus diapain? Diapain coba? Kalau tidak tegak lurus, harus diapain? Ditegak luruskan. Bagaimana caranya menegak luruskan? Jadi misalnya nih, ini misalnya nih. Nah, ini adalah mejanya ini atau itu dikasih miring gitu ya, dikasih miring. Nah, sekarang Ibu tidak bisa kasih miring ini ya.
Tapi yang Ibu kasih miring adalah kuat medannya. Ikuti gambar ini. Nah, ini kuat medannya ini. Arah garis-garis gayanya. Nah, ini membentuk sudut. Nah, kita mau cari posisi yang tegak lurus terhadap luasan bidangnya ini. Maka kita harus apain tuh? Yang membentuk sudut itu. Diapain? Diproyeksikan, bukan ditarik. Ya ditarik ya bolehlah, diproyeksikan. Nah, memproyeksikan ini kan bisa yang sejajar, bisa juga yang tegak lurus kan? Ya, ini kurang tegak lurus nih. Ibu hapus dulu deh. Bentar. Ya, posisi seperti ini. Boleh enggak ini Ibu geser ke bawah? Boleh. Ini ya, supaya kelihatan langsung tegak lurusnya di mana. Ya, jadi ini tegak lurus di sini. Sekarang, nah ini sudut kemiringannya. Sudut kemiringannya adalah ini, terhadap bidang tegak lurusnya adalah theta. Lalu yang ini adalah E. Kalau ini theta, maka di sini apa? Kenapa? Sifat apa ini? Bukan berbanding terbalik. Apa? Sejajar. Ya, dari konsep garis-garis yang sejajar. Ini sudutnya namanya sudut yang apa ini? Saling apa? Berseberangan. Good. 100 apa itu tadi? Tepuk tangan dulu. Sudut yang berseberangan pada konsep garis sejajar ini pelajaran SMP itu ya. Nah, matematika SMP ini berarti sama. Nah, sekarang berdasarkan segitiga siku-siku ini, jadi yang ini adalah E tegak lurus, lalu yang ini berarti adalah E yang sejajar dengan luasan ya. Nah, sekarang posisinya E yang membentuk sudut terhadap vertikal dengan E tegak lurus dengan E yang sejajar. Sekarang dalam perbandingan trigonometri, siapa yang berfungsi sebagai sisi miring? Oke, ini miring. Siapa yang berfungsi sebagai sisi depan? Di bawah, ini depan. Oke, siapa yang berfungsi sebagai sisi samping? Ini berarti ini samping ya. Nah, sekarang yang diminta fluksnya tadi kan sama saja dengan E dikalikan dengan A. Tapi ada syaratnya antara E dan A itu harus tegak lurus kan. Nah, kalau begitu untuk E tegak lurus kita bandingkan dengan E ini, maka mendapatkan apa ini? Sami. Sami itu apa? Cos. Berarti cos daripada theta ini akan sama dengan E tegak lurus kita bagi dengan E kan. Nah, sekarang berarti E tegak lurus sama dengan apa? E dikali dengan cos theta. Kalau begitu yang flux ini ya banyaknya garis-garis gaya listrik yang masuk atau yang menembus E tegak lurus di sini kan E dikalikan dengan cos theta kan. Ini kita kalikan dengan A. Nah, sebaiknya A-nya kita pindahkan ke depan. Kenapa harus kita pindahkan ke depan? Bukan biar gampang. Untuk apa coba? Kira-kira? Bukan juga kan di depan dengan di belakang kan nggak ada masalah. Sebetulnya. Bukan lebih mudah sama aja ngali-ngali yuk. Biar apa coba yuk. Cocok biar tidak salah kali ya. Sekarang kalau misalnya kamu di sini ini cos theta dikalikan A, nanti ada kemungkinan enggak kamu salah theta dikalikan A dulu baru dicari cosnya. Ada. Jadi untuk menghindari itu, maka EA ditaruh di depan. Ini kalikan cos theta. Jadi perbandingan trigonometrinya itu disendirikan, jangan digabung. Ini senyum-senyum, senyumnya mematikan, gitu. Ya, gitu ya. Jadi untuk menghindari kesalahan gitu deh. Ya, oke. Nah, oke ya. Jadi ini kita fluxnya ini berarti EA cos theta. Oke, ya, Ibu hapus. Iya. Kayak tukul saja itu ya. Oke. Ya. Jadi ini ya. Nah, ini adalah perumusan daripada hukum Gauss ya. Jadi flux itu perumusan hukum Gauss, itu adalah EA cos theta ya fluxnya itu sama saja juga dengan sigma Q dibagi dengan epsilon. Sigma Q itu adalah jumlah muatan dibagi dengan epsilon gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian berikutnya kuat medan pada konduktor keping atau pada keping sejajar. Jadi keping sejajar ya seperti inilah tembok lah. Tembok kiri dengan tembok kanan ini kan sejajar. Nah tembok kiri dengan tembok kanan ini diberi muatan.
Satunya dihubungkan dengan potensial positif, satunya dihubungkan dengan potensial negatif. Atau satunya dihubungkan dengan anoda dan satunya dihubungkan dengan katoda. Maka akan ada partikel yang pindah. Partikel pindah itu dari mana ke mana? Yuk. Dari positif ke negatif atau negatif ke positif? Yang bisa jalan-jalan itu adalah positif atau negatif? Negatif. Jadi tidak ada partikel yang pindah dari positif ke negatif. Yang pindah itu adalah elektron-elektron. Berarti dari potensial negatif menuju ke potensial positif. Dari katoda menuju ke anoda. Kalau arus itu dari anoda ke katoda. Ya. Tapi sesungguhnya yang bergerak itu adalah elektronnya, bukan arusnya. Lalu dikatakan arus gitu supaya ya seperti itulah. Nah, sekarang banyaknya muatan pada masing-masing lempeng ya dibagi dengan luas penampang daripada lempeng itu kita mendapatkan rapat muatan. Jadi rapat muatan itu sama dengan banyak muatan dibagi dengan luasnya. Jadi rapat muatan ini dengan rapat muatan ini. Nah, sekarang arah kuat medannya itu menuju kemana? Arah muat medannya itu dari yang positif menuju ke negatif. Karena yang di sebelah kiri ini positif, yang di sebelah kanan ini negatif, berarti dari kiri ke kanan. Jadi kalau tembokmu di sana positif, ini negatif, maka arah kuat medannya ke sana. Ya, ingat dari positif menuju ke negatif. Nah, besarnya kuat medan pada lempeng sejajar ini yang bermuatan itu dirumuskan sama dengan tau dibagi dengan epsilon 0. Tau itu adalah rapat muatan sama dengan Q dibagi dengan A. Jadi kuat medannya itu adalah tau dibagi epsilon 0. Di buku ada Ji, di buku. Nanti kalau kalian mau minta ini PowerPoint-nya nanti Ibu share PowerPoint-nya ya. Jadi jangan khawatir. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya yaitu tentang kuat medan listrik pada bola konduktor. Bola berongga. Jadi bolanya berongga ya, bolanya berongga, ada rongganya. Kemudian bola berongga itu bermuatan. Jadi muatan rongga dalam dengan rongga luarnya itu beda. Jadi yang satunya positif, yang satunya negatif. Jadi seperti apa ya? Kayak terowongan gitu loh. Ya, terowongan yang di bawah dengan di atas itu beda muatannya gitu. Lempengnya seperti itu. Nah, ini bola berongga ini terbuat dari konduktor. Jadi di bagian dalam dimuati. Nah, besarnya kuat medan di dalam bola berongga itu sama dengan 0. Ya, di kuat medan di dalam bola berongga itu sama dengan 0. Untuk yang di dalam, ingat ya, bola berongga di dalamnya itu kuat medannya sama dengan 0. Sampai di tepi bola berongganya barulah ada kuat medan ya. E-nya itu sama dengan kaki dibagi dengan R kuadrat. Nah, kalau tambah keluar lagi ya lebih lagi. Jadi ini bola berongganya ini ya, ini bagian dalam, lalu bagian luarnya ini diberi muatan positif, lalu ini adalah titik-titik yang di luar bola berongga ya, titik-titiknya itu E-nya akan sama dengan K Q per R pangkat 2. Ingat di dalam bola berongga apa? Kuat medannya 0 ya. Oke. Nah, sekarang ada sebuah bola nih ya, ada sebuah bola. Ini bola bermuatan ini ya. Yang ini bermuatan nih, ini ya. Ini bermuatan, kemudian ada partikel uji. Partikel ujinya itu adalah Q0 di sini. Q0 ini dipindahkan dari posisi 1 ke posisi 2. Nah, antara Q0 dengan Q di sini itu ada interaksi enggak? Ada ya. Jadi untuk memindahkan ini perlu kekuatan enggak? Perlu kekuatan ya. Kalau ada gaya yang digunakan untuk memindahkan muatan berarti ada usaha enggak? Ada usaha yang dilakukan. Nah, besarnya usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan uji dari posisi 1 menuju posisi 2 itu dirumuskan sama dengan K Q 0 dikalikan 1 per R2 dikurangi 1 per R1. Ini minus karena ini usaha luar ya. Ya, seperti itu. Nah, R2 itu apa? Jarak pusat muatan dengan muatan uji setelah pindah posisi 2. Kemudian R1 itu adalah posisi awal terhadap ini, pusat muatannya. Muatannya di sini adalah Q, muatan ujinya adalah Q0. Nah, besar energi potensial delta EP-nya atau selisih energi potensialnya itu sama saja dengan EP2 dikurangi EP1. Energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Nah, energi potensialnya rumusnya juga sama, K Q0 dikalikan dibagi dengan R ya. K Q per R itu ya. Kamu ingat rumusnya V itu sama dengan apa? V. Pak, siapa? Siapa yang punya PT? Fit, Irit? Pak siapa? Lah iya ingat. V sama dengan V dikalikan dengan Q ya. V sama dengan V dikalikan dengan Q. Ingat itu ya. Pak Vicky. V rumusnya apa? V sama dengan K dikalikan Q dibagi dengan R kan? Nah, sekarang kalau begitu berarti V-nya di sini sama dengan apa? K Q per R. Ya udah dari sini sama aja ya. Nah,
Energi potensial juga sama ini. Ya, akhir dikurangi dengan awal. Nah, kalau kita lihat di sini nih, W-nya sama dengan minus ini, yang ini adalah EP2 dikurangi EP1, jadi rumusnya hanya terbalik aja. Satunya plus, satunya minus, tapi rumusnya sama ya. Oke? Itu energi potensial untuk memindahkan muatan ya. Nah, nanti ada soalnya lagi. Di buku kelihatannya ada. Di buku cetak tentang itu pemindahan. Jadi gampang. Nah, sekarang berikutnya tentang potensial listrik kita udah belajar juga ya. Jadi untuk energi potensial itu sama dengan potensial listrik dikalikan dengan muatan ujinya ya. Nah, ini delta V-nya, delta V. Sama dengan kaki dibagi dengan R ya. Kalau dari posisi 1 ke posisi 2, maka V2 dikurangi V1 ya. Dari posisi 2 ke posisi 1. Nah, misalnya gini, ini posisi 2 ya. Misalnya dari titik pertama menuju ke titik kedua gitu. Mau cari beda posisi, posisi 1, ini posisi 2. Nah, ini pusatnya ada di sini. Jadi yang ini berarti jaraknya adalah R berapa? Yang ini jaraknya berarti R, ya. Di sini adalah R1, yang ini adalah R2. Nah, V-nya itu kan rumusnya sama dengan K, I dibagi dengan R kan? Jadi kalau V1 berarti sama dengan apa? K, I1 per R1 kan? Kalau V2 berarti K, I2 dibagi dengan R2. Nah, delta V itu kan berarti sama dengan apa? V2 dikurangi dengan V1 kan? Berarti sama dengan kaki per R2 dibagi dengan kaki per R1. Kakinya sama enggak? Hah? Sama. Kakinya sama. Iya, berarti jadi 1 per R2 dikurangi 1 per R1. Ini kalau mencari beda potensial ya. Oke? Oke ya, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini ya potensial. Ingat ya, kemarin kan kita udah belajar. Jadi kalau misalnya ada beberapa titik ya, ada beberapa titik, ada beberapa muatan misalnya. Jadi anggaplah ini misalnya seperti ini. Di sini ada muatan 1, positif misalnya. Muatan 2, negatif. Muatan 3, positif lagi. Muatan 4, negatif lagi. Lalu diminta mencari, misalnya ada satu titik di sini. Titik P gitu. Nah, sebutlah di sini panjangnya adalah 20 cm. Lalu di sini adalah 20 berapa ya? 15 lah. 15 cm boleh. Terus kalau ini 20, 10, ya di sini misalnya sama aja lah 15 lagi nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang cari di titik P ini berapa? Maka kita harus cari tahu berapa jaraknya nih. Ya. Jaraknya terhadap masing-masing titik itu. Jadi kalau gambarnya beda ya beda lagi. Jadi ini berarti adalah R1, kemudian ini adalah R2, ini adalah R3, lalu ini adalah R4 ya. Jadi di sini adalah R1, ini R2, lalu ini R3, lalu di sini adalah R4. Maka V di titik P itu akan sama dengan apa? V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah dengan V4. Nah, ini sama saja dengan K, Q per R1 ditambah K, Q per R2 ditambah K, Q per R3 ditambah K, I dibagi dengan R4. Kakinya sama enggak? Sama. Makanya sama dengan kaki dikalikan dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1. Salah. K-nya beda loh. Bukan sama. K-nya yang sama ya. K-nya yang sama. Beda kan ini muatannya. Ini adalah muatan Q1, ini muatan Q2, ini muatan Q3, ini muatan Q4. Jadi misalnya aja Q1-nya sama dengan 4 mikrokolom berarti positif ya. Q2 negatif, min berapa? Nah, 2 mikrokolom. Oke, Q3 mau berapa? 6 mikrokolom. Oke, Q4 mau berapa? Minus 4. Oke, mikrokolom. Boleh nggak apa-apa? Ya, jadi berarti nanti ini dikeluarin tuh. R-nya kebetulan berbeda. Jadi hanya K-nya aja kamu keluarin. Maka di sini adalah Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 ditambah dengan Q3 per R3 ditambah dengan Q4 dibagi dengan R4 ya. Nah, coba kamu catat dulu ini soalnya. Nanti kamu kerjakan.
Oke. Ya. Sekarang kita akan masuk di rangkaian kapasitor. Ya, di rangkaian kapasitor. Nah, perlu kamu ingat dulu tentang rangkaian hambatan dulu. Di rangkaian hambatan yang tersusun secara apa ini? Secara apa nih? Seri atau paralel? R1, R2, R3. Yo, jadi RS. Ini apa? Yang dari positif ke negatif apa? Iya, oke. Sekarang berikutnya, ini kamu mengingat kembali materi di SMP nih. Materi SMP, ini ada kawat nih. Kawat. Kemudian kawat ini dihubungkan ke sumber tegangan. Ada apa yang dipindahkan? Kawat konduktor nih. Ada apa? Ada ki, ada muatan. Berarti ki-nya itu dari negatif menuju ke positif ya. Jadi di sini ada ki ya. Tetap ada ki dan ada arus. Nah, hubungan antara ki dengan arus dan waktu, ingat Pak Vicky itu kalau mau mengkilapkan moge-nya menggunakan apa? Menggunakan apa? Hah? Loh, kamu mau mengkilapkan dashboard mobilmu itu biasa pakai apa? Loh, bukan. Ada produk khusus yang mengkilapkan itu spesial loh, men. Hah? Kit, iya. Pakai kit ya. Ingat loh. Ya, nah, kit itu berarti Ki sama dengan apa? I dikalikan dengan T. Nah, ini pada rangkaian hambatan, besarnya I1, I2 dengan I3 itu bagaimana? Di rangkaian hambatan seri. Arusnya apa? Sama atau berbeda? Sama, berarti ini I1 sama dengan I2 sama dengan I3 ya. Ingat ya. Nah, sekarang antara Ki dengan I berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding lurus. Oke, nah sekarang ini Ibu akan buatkan rangkaian kapasitor yang seri. Perhatikan ya. Ada 3 kapasitor juga. Oke, ini beda potensialnya V. Nah, kalau arus kan ke sini. Ini arus ya. Tetapi Ki dari sini ke sini. Ini adalah Ki. Berarti masuk di sini adalah Ki total. Masuk ke sini adalah I total ya. Ini adalah C1, C2, C3. Berarti yang ke sini adalah Ki 3, yang ke sini adalah ini Ki total, Ki 3 disimpan ya. Ini Ki 2 juga boleh, yang keluar dari sini adalah Ki 1. Ya. Antara kalau I-nya sama, waktunya sama, Ki-nya kira-kira sama enggak? Ki kan sama dengan I kali T. I-nya sama, waktunya sama, Ki-nya sama enggak? Sama dong. Jadi sama aja nih ya. Jadi di sini untuk rangkaian kapasitor maka Ki1 akan sama dengan Ki2 akan sama dengan Ki3. Berarti ini akan sama dengan Ki total. Ini masih ada waktunya enggak? Hah? Masih toh? Sampai jam sampai istirahat. Oh, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, sama saja dengan Ki total. Nah, sekarang gini. Kalau voltasenya pada di sini. Untuk V1 ini. V1 ada di sini. V2 ada di sini, voltase ya. Lalu V3 ada di sini. Ini V3. Jadi ini dengan voltmeter ya, dengan voltmeter, dengan voltmeter. Lalu di sini dengan voltmeter juga, ini adalah V total. Ini adalah V, di sini adalah V1, ini adalah V2, kemudian ini adalah V3. V3. Maka V1 tambah V2 tambah V3 sama dengan apa? Tambah V2 tambah V3 sama dengan V kan? Ini juga berlaku di sini. Kalau potensialnya kita ukur, maka di sini juga V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3, ini juga akan sama dengan V. Nah, kita punya rumus tadi apa? C sama dengan apa? Q dibagi V kan? Atau Q sama dengan C kali V. Maka V sama dengan apa? Q per C. Kalau gitu, maka V1 akan sama dengan Q1 dibagi C1. Lalu V2? Q2 dibagi C2. Q3? V3, Q3 per C3. Kalau V total di sini berarti Q total dibagi dengan C total. Nah,
Q1, Q2, Q3 sama dengan Q total. Boleh tidak ini kita ganti dengan Q total semua? Boleh. Oh boleh, kita kasih keluar. Berarti jadi apa? 1/C1. Oke, tambah 1/C2 ditambah 1/C3. Oke, di sini sama dengan Q total. Nah, C totalnya karena ini tersusun secara seri, berarti Ibu kasih ganti jadi CS gitu. C seri. Ya. Nah, apa yang bisa hilang? Q total. Oke, berarti C seri sama dengan apa? 1/C1 seri sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Atau 1/C seri ini sama saja dengan 1 sigma dari 1/R ya. Tunggu. Sigma. Kalau banyak toh. Nah, berarti sama dengan sigma dari 1/C ke I. Mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N ya. Oke. Nah, sekarang misalnya nih, kalau hanya ada 2 buah aja. Misalnya ada 2 buah kapasitor yang tersusun secara seri nih. Nah, seperti ini. Ini C1, ini C2. Anggaplah C1-nya sama dengan 3 mikrofarad. Lalu C2-nya sama dengan 6 mikrofarad. Kita ingin mencari kapasitor penggantinya tuh. Untuk mencari kapasitor pengganti berarti ini jadi apa? Seri ya. CS ya, atau C12 ya. Nah, berarti 1/CS, karena ada 2 berarti sama dengan apa? 1/C1 ditambah 1/C2. Boleh nggak disamain penyebut? Boleh. Jadi apa? C1 kali C2. Oke, di sini berarti jadi C2. Ngawur. Ditambah C1. Nah, ini masih 1/C seri. Atau mau diganti 12 ya boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi C12 dibalik, maka ini sama dengan C1 kali C2 dibagi dengan CS ini kan diganti 12 sama aja. Nah, dibagi apa nih? Ini boleh tukar posisi enggak? Boleh, berarti ini adalah C1 ditambah dengan C2. Tapi ini hanya boleh digunakan kalau ada 2 buah kapasitor yang tersusun seri. Kalau lebih dari 2 buah, kalian harus menggunakan cara manual mencari 1/nya semuanya. Baru nanti setelah selesai, baru dibalik. Ya, ingat ya. Jadi kalau 2 buah boleh. Nah, sekarang ini ceritanya nih. Ceritanya ini 2 buah yang tersusun seri, jadi ini boleh langsung. C12 berarti sama dengan C1 dikalikan C2 dibagi dengan C1 ditambah dengan C2. Berarti sama dengan berapa? 3 mikrofarad dikalikan 6 mikrofarad dibagi dengan 3 mikrofarad ditambah dengan 6 mikrofarad. Sama dengan berapa? 2 mikrofarad ya. Itu kalau 2. Jadi kalau misalnya ini diganti jadi angka 5 mikrofarad dengan 20 mikrofarad. Berarti C12 cepatnya 5 kali 20 dibagi 5 tambah 20, 4 mikrofarad. Ingat ya. Nah, kalau misalnya ada C1 sama dengan 3 mikrofarad, kemudian C2 sama dengan 4 mikrofarad, kemudian C3 sama dengan, tunggu dulu, 3, 4, oh jangan, ini 6 mikrofarad, kemudian 12 mikrofarad. Ini tersusun seri, ada 3. Berarti 1/C seri sama dengan 1/6 mikrofarad ditambah dengan 1/4 mikrofarad ditambah dengan 1/12 mikrofarad. Disamakan penyebut menjadi per 12 mikrofarad, berarti jadi angka berapa? 2 ditambah 3 ditambah 1. Sama dengan 6/12 mikrofarad. Berarti C serinya berapa? 12 mikrofarad dibagi dengan 6. Berarti sama dengan 2 mikrofarad ya. Ingat ya, bisa ya? Jadi terbalik dengan rangkaian hambatan ya. Oke, sekarang kita yang ke paralel nih. Di rangkaian paralel kita ingat kembali rangkaian hambatan. Ada 3 buah hambatan yang tersusun paralel seperti ini. Yang sama apanya? Di sini adalah R1, ini adalah R2, lalu ini adalah R3. Arus ke sini. I. Berarti yang ke sini adalah I1, ke sini adalah I2, ya ke sini adalah I3. I sama dengan apa? Hei. I di sini nih, masuk ke titik percabangan Kirchhoff 1.
Sama dengan 1 ditambah I2 ditambah dengan I3. Oke. Nah, sekarang berikutnya ini kapasitor. Ini juga dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, yang ke sini masukkan I. Ini adalah I1. Ini adalah I2. Ini adalah I3. Tapi yang ke sini apa? Q kan? Ah, ini adalah Q2. Ini adalah Q1. Ini adalah Q3. Berarti di sini Q sama dengan apa? Q1. Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3. Nah, sekarang rumusnya Q tadi apa? C sama dengan Q per V. Berarti Q sama dengan apa? C dikalikan V. Kalau begitu di sini adalah C total dikalikan V sama dengan C1 dikalikan V1 ditambah C2 kali V2 ditambah dengan C3 dikali V3. Voltase di sini sama enggak? Sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V3, ini sama dengan V. Di sini sama enggak? Sama. Ya, jadi untuk ini pun sama, V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kalau begitu V1, V2, V3-nya boleh diubah jadi V enggak? Oke, maka C total dikalikan V, maka V-nya kita kasih keluar, berarti kali C1 ditambah C2 ditambah C3. Oke, karena ini tersusun paralel, maka C totalnya kita ganti CP. Boleh? Oke, V-nya hilang enggak? Hilang. Edgar Sleeping Beauty. Udah mimpi lagi. Wih, Tuhan Yesus tolong. Jangan dibangun. Kamu difoto. Kirim maminya. Ya, oke. Ya, jadi apa ini? C1 ditambah C2 ditambah dengan C3 ya. Oke, jadi untuk paralel itu dijumlah ya kapasitor ya. Jadi kalau misalnya ini ada 2 mikrofarad, lalu ini 3 mikrofarad, kemudian ini 5 mikrofarad, maka C paralelnya berapa? Sama dengan 3 mikrofarad ditambah 2 mikrofarad ditambah 5 mikrofarad, berarti sama dengan 10 mikrofarad ya, ingat ya. Oke. Nah, energi yang tersimpan dalam kapasitor itu W itu dirumuskan sama dengan 1/2 CV kuadrat. Nah, C tadi sama dengan apa? Q per V kan? Berarti ini boleh merubah menjadi rumus Q per V dikalikan V pangkat 2. Maka W sama dengan apa ini? Hah? QV. Oh iya. Bukan QV kelas berapa itu loh. Ya, ini 1/2 QV ya. Nah, sekarang kita ganti lagi nih V-nya menjadi Q per C. Berarti 1/2 Q dikalikan Q per C. Berarti W-nya sama dengan apa nih? Oke, 1/2 Q kuadrat per C ya. Oke ya, jadi itu. Oke. Sekarang Ibu akan kasih satu soal. Kalian menentukan besar energi yang tersimpan pada masing-masing kapasitor. Ya. Oh. Gambar. Iya. Ya, cukuplah. Tambah lagi. Jangan cukup itu saja. Oke, ini C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 ya. Oke. Ini berapa ya? 4 mikrofarad, 2 mikrofarad. Ini 4 mikrofarad,
Di sini sama dengan berapa ya? 4, 4, 4. Kamu jangan ribut, mengganggu konsentrasiku ngitung. Nanti angkanya jelek, kamu marah-marah. Ini 2 ya, 4, 2, 6. Oh, ini 12. 12 mikrofarad. Kemudian di sini 12, 12, 2. Oke. Bentar. Di sini jadi 5 mikrofarad. Kemudian 5 mikrofarad. Bentar. 5, 5, 20 berarti 4. Jangan 5 lah, agak ribet ngitungnya. Oke, berarti ini 2 mikrofarad. Bentar. Agak ribet sih. Ya udah, nggak apa-apa. Ini C berapa? C8 ya. Kacau nih, kacau. Karena ini berapa ini? Ini paralel kan jadi 6. 4, berarti 2. Ya udah nggak apa-apa. Ini bikin 4 mikrofarad. Ini 12 mikrofarad. Lalu ini 6 mikrofarad. Oke, 2 tambah 2 berapa? Nah, ini 12 mikrofarad. Di sini jadi 6 mikrofarad. Oke, berarti ini Q-nya, V-nya di sini sama saja dengan 50 volt. Oke. Ya, jadi kamu cari berapakah energi pada masing-masing kapasitor ya. Energi pada masing-masing kapasitor kamu ingat nih, masuk perhatikan nih ke sini. Kalau masuk ke sini apa? Ini ke sini. Q total ya. Jadi yang ke sini berarti Q3 atau Q6. Jadi di sini intinya apa? Q3 akan sama dengan Q6 ya. Kalau misalnya ini kamu kasih nama cabang AB, berarti nanti Q3 VAB-nya VAB itu akan sama dengan Q total dibagi CAB ya. Ingat ya. Lalu misalnya lagi ini kamu kasih nama di sini cabangnya adalah D dengan E. Berarti kamu cari VDE itu akan sama dengan apa? Q6 kita bagi CDE ya. CDE. Nah, berarti untuk mencari Q4 nanti akan sama dengan apa? Q4 Q itu kan CV kan? V-nya kan DE kan? Berarti V DE kita kalikan C4. Untuk cari Q5 itu berarti nanti V DE dikalikan dengan C5 ya. Seperti itu. Jadi untuk cari Q6 dengan ini ya. Ini AB VAB-nya Q total berarti Q3 dengan Q6 ini akan sama saja dengan apa? VAB dikalikan C ini. CS seri ya. Anggaplah di seri ya. CS1 gitu. CS1 gitu. Yang di bawah ini berarti CS2 tuh, ya, CS2. Jadi untuk yang di bawah yang masuk ke sini ini adalah Q-nya itu sama. Q7, Q8, Q9 sama. Jadi Q7 akan sama dengan Q8 akan sama dengan Q9 itu akan sama dengan VAB kita kalikan dengan CS2, ya. Nah, seperti itu. Jadi gampang, enggak susah ya. Nah, Q totalnya nanti, jadi yang ini adalah CP1, CS1, CS2 ya. Nah, kemudian C totalnya, karena ada 3, berarti 1 per C total. 1 per C total nanti sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per CP2 ya. Nah, Q total berarti nanti akan sama dengan C total dikalikan dengan V. Itu. Nah, untuk Q1 dengan Q2 berarti akan sama dengan Q total. Ke sini kan Q total lagi nih. Q total. Yang ke sini juga adalah Q total. Berarti apa? Q1 akan sama dengan Q2, ini akan sama dengan Q total ya. Jadi gampang tuh carinya. Udah dapat semuanya. Silahkan dikerjakan.
Dikerjakan ya. Bu, itu dari mana? Apa? 6. 6. C5 2. Oke, sekarang ini coba perhatikan dulu. Ini jadi apa ini? CP1 ya. Nah, habis itu berikutnya yang ini jadi CS1 ya. CS1. Ini CS1. Terus yang di bawah sini CS2. Mirip-mirip dengan resistor CS2. Baru setelah itu apa? Habis itu C total? Belum. Oh. Hmm. Seluruhnya ini jadi apa? CP2. Oke. Ya. Jadi ini CP2 nih. CP2. Habis itu baru C total ya. Oke. Silahkan dicari energi pada masing-masing kapasitor. Kerjakan sekarang. Masih ada waktu berapa itu? Ja, oke, dikerjakan. Nah, nanti ngerjainnya ya itu pakai 3 rumus ya. Jadi setelah dapat semuanya, setelah dapat key dengan C apa key-nya, nanti kamu bikin urutannya. Di sini adalah nomor untuk tabel, lalu di sini adalah C, kemudian key, lalu di sini adalah V. Lalu di sini untuk W pertama, W sama dengan 1/2 CV kuadrat. Lalu W sama dengan 1/2 apa? 1/2 Q kuadrat per C ya. Q kuadrat per C. Lalu berikutnya lagi 1/2 Q V ya. Jadi 3 dihitung. Q V. Ya, jadi 3 itu dibuat semua. Tinggal dimasukin aja di tabel. Kalau sudah dapat semuanya, kamu masukin ke tabel, hitungnya 1 sampai dengan 9 ya. Oke, silakan dikerjakan. Ini kan gitu. Kanan kiri sama. Apa? 2. 1/2 itu yang ada yang belum yang mana? Bukan ya, Bu. Ini Mito kan ada di sini semua. Kanan ya, Bu. Iya, lah ini kan udah 1/2 CV kuadrat, 1/2 Q kuadrat per C, berarti yang satunya apa? 1/2 Q V. Ya. Oke, silakan. Ada yang sudah dapat? CP1 berapa? 4 ditambah 2 berapa? 6. Oke, CS1 berapa? Ngawur. CS1 kan 1/4, 1/6 tambah 1/12. Akhirnya berapa? 2. Oke. CP2? Sama juga, berarti 2. CS2, 2. Kemudian CP2, 2 tambah 2? 4. C total? Ngawur. 8 dari mana? Oh, 12, 6 dengan 4. 1/1/1/1. Jadi berapa? 2. Oke, berarti kita totalnya berapa? Ngawur. Itu sama dengan apa? V kali C. C-nya 2, V-nya 50. Berarti Q-nya berapa? 100. Satuannya adalah mikrokolom ya. Oke. Silakan dilanjutkan. Kalau sudah selesai boleh diperiksa. Ibu freeze ya. Supaya Ibu bisa close. Lalu di convert. Langsung di share. Udah terfreeze belum? Belum. Oke. Udah catat semua. Ya, ada di situ tuh.